Hebatnya Panji Gumilang mampu kumpulkan 4 miliar rupiah dalam 1 jam. Pantas pengikutnya halalkan tindak pidana. Hingga saat ini Pondok Pesantren Al-Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang masih menjadi sorotan publik. Pesantren ini dinilai memberikan ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam. Bagaimana tidak? Ponpes tersebut menerapkan cara ibadah yang tidak biasa, misalnya sab sholat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan ada satu orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversi itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Selain menerapkan cara beribadah yang berbeda, Panji juga disebut-sebut terkait dengan Gerakan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9. Keberadaan kelompok NII KW9 disebut-sebut sulit dibuktikan karena selalu bergerak di bawah tanah. Akan tetapi terdapat sebuah kesamaan pola dalam perekrutan anggota, yakni mereka diwajibkan membayar iuran rutin buat disetorkan. Menurut mantan aktivis NII Sukanto, terdapat sejumlah kewajiban pendanaan atau iuran yang harus dipenuhi anggota. Kewajiban itu, kata Sukanto, mulai dari infak sebesar $25 NII per bulan dengan kurs dolar yang dipatok oleh NII berbeda dengan negara. Selain itu, terdapat kewajiban membayar uang fiskal kalau melintasi wilayah sampai denda jika anggota merokok. Setiap anggota yang melanggar harus mendaftarkan dosanya dan mengakui kepada mahkamah buat membayar perdana itu. Menurut Sukanto, terdapat berbagai modus yang dikerjakan bersama anggota lainnya. Caranya mulai dari berdalih, menghilangkan laptop teman, sampai membuat proposal palsu dengan cap kampus palsu. Bahkan menurut Sukanto, dia menyaksikan langsung praktik pengumpulan dana oleh Panji Gumilang. Hal itu terjadi dalam peringatan 1 Muharram 2008. Saat itu jemaah NII dari seluruh Indonesia datang dan diminta melempar jumroh. Dalam waktu 1 jam, Panji berhasil mengumpulkan uang sekitar 4 miliar rupiah. Praktik kewajiban mengumpulkan uang itulah yang ditenggarai membuat sejumlah anggota NII menghalalkan tindak pidana seperti pencurian sampai penipuan. Cara lainnya adalah dengan kedok meminta sumbangan buat panti asuhan atau lembaga pendidikan. Bahkan menurut informasi yang dihimpun, sejumlah anggota NII bahkan memperdaya orang tua atau saudara mereka buat memenuhi kebutuhan iuran itu.